Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama shallaita ala sayyidina Ibrahim alaihi salam wa ala ali sayyidina Ibrahim alaihi salam wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama barakta ala sayyidina Ibrahim alaihi salam wa ala ali sayyidina Ibrahim alaihi salam fil alamin innaka Hamidun Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah saat ini Anda melaksanakan niat untuk merekam, insya Allah rezeki. Rekaman ini adalah untuk melaksanakan niat menambah pahala. Insya Allah menjadi sesuatu yang baik untuk Ana dan semuanya. Surah An-Nahl, Surah An-Nahl ayat 40. Surah An-Nahl ayat 40. Anda sedang menuju Surah An-Nahl ayat 40. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Terjemahan atau tafsir dari surah An-Nahl ayat 40. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Manusia berada di kehidupan, jin berada di kehidupan. Di antara langit dan bumi tidak hanya ada jin dan manusia yang berada di kehidupan ini, merencanakan sesuatu untuk kehidupan, berpikir. Petunjuknya untuk itu semua bisa dipahami. Insya Allah rezeki di surah An-Nahl ayat 40 yang sebagian terjemahannya, sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendaki, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah seperti itu. Jadilah, maka jadilah seperti itu. Firman Tuhan.
para malaikat. Dikit lagi tanggal 17 bulan Juni insya Allah Idul Adha. Di saat Idul Adha, bila yang memiliki rezeki untuk berkorban, sesungguhnya hal itu adalah suatu hal yang menyenangkan, karena bagian dari menerima sesuatu yang baik dari apa yang dilakukan. Menerima sesuatu yang baik dari apa yang dilakukan ketika Idul Adha sama seperti menerima sesuatu yang baik dari apa yang dilakukan. Jadi yang berkorban sama yang menerima hewan kurban masuk ke dalam sahih fikih menerima sesuatu yang baik dari apa yang dilakukan. Karena itu Anda teringat dakwah Sally Jaber kalau di Idul Adha ketika berkurban boleh menerima daging dari hewan yang dikurbankan, dan boleh juga tidak. Kalaupun menerima hewan kurban dagingnya dari yang dikurbankan oleh yang mengkurbankan, halal, nggak apa-apa, tidak merusak niat berkurban di Idul Adha. Nggak usah menerima daging hewan kurban yang dikurbankan, juga nggak merusak niat. Yang merusak kehalalannya adalah hasil yang membuat catatan amal baik tertangguhkan di catatan amal buruk. Contohnya adalah misalkan berkurban dengan syarat-syarat halalnya berkurban di hari raya Idul Adha ataupun hari setelahnya, selama masih dalam waktu halalnya melaksanakan ibadah Idul Adha. Kata pendakwa, kalau beli hewan kurban, pilih yang nggak boleh cacat hewan kurbannya, harus sehat, nggak boleh kurus, pokoknya nggak boleh cacat dalam artian kalau bersuara sebagaimana seharusnya. Kalau memiliki bagian-bagian tubuh hewan kurban itu harus sebagaimana seharusnya, kondisi normal hewan kurban yang tidak cacat, dan harganya pun nggak boleh riba. Jadi kalau misalkan nggak boleh ribanya adalah menawar terlalu murah sehingga bentuk hewan kurban yang ingin dibeli diniatkan atau ditawar dengan harga yang tidak sesuai, itu juga termasuk riba dalam unsur keadaan menawar. Dan nggak boleh riba juga dalam unsur keadaan harga hewan kurban tidak sesuai dengan bentuk hewan kurban atau lebih mahal. Jadi untuk menghindari riba dalam jual beli hewan kurban, harus sesuai harga dengan hewan kurbannya. Namun di kehidupan ini banyak khilaf terjadi dikarenakan keadaan. Semuanya kurang sistem,
keagamaan, sehingga khilaf bisa terjadi, sehingga banyak juga yang beli hewan kurban lebih mahal dari harga seharusnya, dan bisa jadi lebih murah karena dari harga seharusnya. Maka semua itu adalah menerima hal yang baik dari apa yang dilakukan. Kalau ingin berkorban harus berniat seperti itu, menghindari hal yang tidak mensahihkan sahihnya berkorban di hari raya Idul Adha. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 40, sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya. Ya kan Tuhan kan menghendaki kan, Tuhan berkehendak. Kita kan beragama Islam, ya kan. Sebenarnya pemikiran ini kalau di akar ilmu kan dengan pemikiran agama lain bisa aja, cuman itu insya Allah rezeki Tuhan berkehendak, ya kan. Surah An-Nahl ayat 40 dengan terjemahannya, sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Orang Islam di hari raya Idul Adha melaksanakan hari raya Idul Adha untuk berkurban atau menerima hewan kurban. Pertanyaannya adalah, apakah hewan kurban adalah sedekah? Apakah hewan kurban adalah zakat? Ana lupa mengenai hal itu. Tapi kalau dipikir-pikir kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan juga berkurban, ya kan. Para sahabat juga berkurban. Kalau berkurban boleh menerima bagian dari tubuh hewan yang dikurbankan, misalkan bagian pahanya. Juga kalau nggak usah menerima, nggak apa-apa. Nah, hal itu berarti niat berkurban adalah berbagi rezeki, jadi seperti hibah. Jadi jangan lupa, siapapun yang ingin berkurban harus seperti niat memberikan sesuatu. Seperti ini nih, kan kata pendakwa tuh, kata Syari Jaber tuh, dulu beliau pernah bercerita kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masak daging kan, ya kan, masak daging, banyakin kuahnya, lalu bagi ke tetangga, ya kan. Lalu anak juga teringat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga nggak menerima hasil sedekah atau zakat, ya kan. Jadi keluarga para sahabat Nabi juga nggak menerima hasil zakat atau sedekah, tapi menerima hasil pemberian dengan sesuatu yang seperti pemahaman, menerima kebaikan dari apa yang dilakukan, ya kan. Seperti ini, mengucapkan salam dan mengucapkan itu tuh Allahu Akbar di saat azan, ya kan. Kan azan berkumandang, ya kan. Allahu Akbar, la ilaha illallah,
Itu yang di masjid atau mendengarkannya tuh, kalau kata Syekh Jabir tuh, dia pernah mengutarakan, dia bertanya kepada gurunya ya, mengenai bagaimana kalau saya ketinggalan azan, ya kan? Kata gurunya Syekh Jabir, ulangin azannya sendiri, ya kan? Jadi contohnya begini maksudnya, kan azan udah berkumandang tuh, misalkan azan duhur, ya kan? Azan sudah berkumandang, namun cuman nggak kedengeran gitu azannya, ya kan? Nggak kedengeran azannya, cuman tahu waktunya sholat. Oh, udah jam segini, oh berarti udah azan, karena udah masuk sholat duhur. Ulangin tuh azannya sendiri, dalam seperti kalau mendengar azan gitu, Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya seperti kalau mendengar azan gitu, gimana sih? Ulangin sendiri. Kenapa begitu? Untuk meyakinkan diri sendiri bahwa waktu terjadi di saat kesadaran adalah hal yang harus mengingatkan bahwa waktu saat dimana diri tersadar adalah hal yang baik. Karena agama Islam kan meraih kemenangan, ya kan? Setiap azan berkumandang selalu mengingatkan meraih kemenangan. Marilah meraih kemenangan. Nanti di saat Idul Adha ada surat Id, ya kan? Ada surat Id berjamaah. Terus ada pemotongan hewan kurban. Itu semua yang berkurban harus niat berbagi, bukan zakat ataupun sedekah, ya kan? Kenapa begitu? Sekarang kalau punya sesuatu lebih baik sedekah atau zakat, atau lebih baik berbagi. Jadi sebetulnya lebih baik berbagi, ya kan? Kenapa harus zakat atau sedekah? Lebih baik mana, zakat, sedekah, dan berbagi? Membagi sesuatu gitu, seperti kalau kata Syekh Jabir nggak pernah punya harta untuk zakat atau sedekah. Gitu. Cuman dia karena sudah menggunakan hartanya untuk berbagi, untuk di arah yang lurus. Jadi nggak ada sisa untuk zakat atau sedekah, karena berbagi harta di arah yang lurus seperti kisah sahabat tuh, ya kan? Berbagi seperti para sahabat yang menyerahkan hartanya. Itu ketika para sahabat menyerahkan hartanya tuh bukan dalam bentuk sedekah atau zakat tuh, tapi ikhlas berbagi untuk meraih kemenangan. Ya kan? Makanya menerima sesuatu yang baik dari apa yang dilakukan, yang memberikan atau menerima sama-sama menerima sesuatu yang baik dari apa yang dilakukan. Petunjuknya juga dipahami di surah An-Nahl ayat 40. Kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu, ya kan? Berkurban ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari ibadah agama Islam, ya kan? Dalam artian wajib untuk tidak berkurban kalau tidak mampu berkurban, dan wajib untuk berkurban kalau mampu untuk berkurban. Dua kata wajib atau kata wajib berada di sisi mampu atau tidak,
Jadi tidak wajib untuk berkorban kalau tidak mampu, dan wajib berkorban untuk bila mampu. Maka jadilah sesuatu itu, ya kan? Jadilah sesuatu itu. Niatnya berbagi harta karena mampu, ya kan? Karena apa? Kadang-kadang kita kalau di restoran makan, ya kan? Coba deh bayangin, di zaman sekarang kan ada restoran, ya kan? Di zaman dulu warung ada kali yang jual roti, ya. Tapi restoran ada apa enggak tuh? Kalau kita makan di restoran aja tuh kan menu makanannya berbeda-beda kan, harganya berbeda-beda. Ada yang beli makanan dengan harga segitu, ada yang beli makanan dengan harga mahal. Itu saya fikirnya bagaimana tuh? Saya fikirnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada orang, ya kan, mengucapkan bila ingin memakan makanan yang harganya tertera paling berjumlah lebih dari harga makanan yang lainnya yang ada di menu makanan, saya yang membayarnya. Boleh tuh, ya kan? Kalau ingin begitu. Kalau ada yang ingin, iya saya mau, boleh juga, ya kan? Terus kalau ada yang enggak apa-apa, enggak usah, saya ya, makan yang ini aja, bayar sendiri gitu, atau minta boleh, teman saya minta harga yang makanan yang ini, bukan yang paling mahal, boleh juga. Sama seperti Idul Adha, ya kan? Idul Adha mampu untuk beli sapi, tapi beli kambing kurbannya. Banyak tuh orang, ya kan, dia hartanya mampu tuh beli sapi, cuman dia beli kambing. Kalau niatnya sahih, itu hartanya tetap halal tuh, ya kan? Dia mampu beli sapi tapi malah beli kambing, nggak apa-apa tuh, ya kan, asal hartanya akan seperti seharusnya dia beli sapi bukan beli kambing, ya kan, gitu. Tapi di saat Idul Adha dia malah beli kambing bukan sapi, tapi tetap halal dan tetap sahih niat berkorbannya. Yang nggak sahih, dia beli sapi padahal hanya mampu beli kambing, ya kan? Itu nggak sahih tuh. Kenapa bisa nggak sahih begitu? Lalu mengucapkan lafaz ketika mendengar azan, ya kan? Kenapa orang mendengar azan sebaiknya mengikuti atau melakukan ucapan ketika mendengar azan? Nah, ya kan, semua itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Kalau misalkan di saat azan nggak mengikuti, tapi kan mendengarkan tuh, ya kan. Kalau niatnya benar, saat mendengar azan sahih juga tuh, nggak mengikuti mengucapkan lafaz ketika mendengar azan atau terdiam gitu. Karena ada yang terdiam tuh kan, ada juga yang mengucapkan, ya kan. Sebenarnya pahalanya hanya berbeda kadarnya, ya kan, karena kodok yang terjadi di waktu terjadinya. Kodoknya kan ketika mendengar azan ada yang mengucapkan lafaz ketika mendengar azan, ya kan. Lalu ada orang juga ketika mendengar azan dia diam aja, cuman tahu
azan sedang berkumandang, atau dia tahu azan sudah berkumandang. Cuman niatnya antara yang ini dan yang itu sama-sama sahih gitu, tetap mendapatkan pahala, hanya berbeda kadar di kodok yang dilaksanakan niatnya atau disahihkan oleh imannya, apa yang terfikirkan atau terasakan, ya kan? Hal itu menjadi petunjuknya menjadi insya Allah rezeki juga dari surah Maryam ayat 35. Surah Maryam ayat 35. Anda sedang menuju surah Maryam ayat 35. Surah Maryam. Maryam, Siti Maryam sangat suci dan terhormat. Sayyidina Siti Maryam yang sangat suci dan terhormat adalah ibundanya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Surah Maryam ayat 35. Ayat 35. Surah Maryam ayat 35. 29. 31. 33. 35. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lillahi iyatakida min walada subhana idza khada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang terjemahannya, tidak patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anak. Maha suci Dia apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ana kan pengen hijrah. Saya fikihnya menerima kebaikan dari apa yang dilakukan. Siapapun yang menolong Ana, saya fikihnya juga menerima kebaikan dari apa yang dilakukan. Ana sebetulnya mau minta tolong sama Sari Jabir atau sama keluarganya, adiknya. Namun saya fikihnya niat Ana menerima dari apa yang dilakukan adalah satu kebaikan. Adalah mengucap azan Alhamdulillahirabbil alamin bila mendengarnya. Terjemahannya, tidak patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anak. Surah Maryam ayat 35.
Ana berubah niat untuk meminta tolong ke Saudara Jaber atau keluarganya karena suatu keadaan. Ya udah deh, coba yang lain aja. Surah Maryam ayat 35, Maha suci Dia apabila Dia hendak menetapkan sesuatu. Karena berhubung si Ali Jaber orang belajar ilmu agama, keluarganya juga, ya kan, sebetulnya adalah pemikiran yang satu pemikiran yang jangan berbagi kalau niat sedekah atau zakat, ya kan. Ana sebetulnya ingin menerima pertolongan karena hendak diiakan untuk ditolong. Kalau nggak ingin, seperti kata adiknya si Ali Jaber, Aki Ahmad, kan mengutarakan, ya kan, alasannya apa ingin berjumpa dengan Syekh Muhammad Jaber. Aki Ahmad ngomong begitu tuh, alasannya. Ana menjawabnya karena saya ingin berjumpa dan membicarakan sesuatu dengan Syekh Jaber. Antara Ana dan Aki Ahmad sebetulnya tahu tuh apa yang terjadi. Kenapa Ana pengen berjumpa? Namun Ana juga sebenarnya nggak tahu kenapa Aki Ahmad malah bertanya kenapa ingin berjumpa. Sekarang Yayasan Syekh Jaber udah nggak ada lagi di tempat yang dulu tuh, udah pindah ke Cipanas. Intinya segala sesuatu seperti menghilangkan pengetahuan. Kalau disahifikikan di hewan berkurban, ya kan, orang berkurban kan banyak tuh nggak tahu siapa yang berkurban, ya kan. Pokoknya tiba-tiba dititipin aja tuh hewan kurban, sapi, kambing, ya kan. Namun bila memang hal itu terjadi, ya kan, pengetahuan itu tetap menjadi rezeki untuk Ana sebetulnya. Namun diawali oleh sesuatu keadaan yang apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Surah Maryam ayat 35. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, saya fikirnya sebetulnya Anda minta tolong, seharusnya ditolong. Kenapa ada kata seharusnya? Kan kata Nabi Muhammad SAW kan, kalau bisa menolong harus menolong, ya kan. Sekarang kalau bisa berkurban tapi nggak berkurban, itu aja nggak sahih, ya kan. Sedangkan kalau berkurban tapi niatnya zakat atau sedekah juga nggak sahih, ya kan. Kenapa nggak sahihnya? Itu kesadaran diri sendiri sebetulnya. Kalau Anda pikir itu nggak sahih tuh, kalau misalkan berkurban dengan niat sedekah atau zakat.
Zakat atau sedekah adalah untuk yang menerima, namun sebetulnya keadaannya adalah yang patut untuk dipikirkan lebih. Namun apakah memang seharusnya seorang budak dimerdekakan? Saat ini banyak pendakwah masih membawa kata-kata budak. Saat ini juga ilmu pengetahuan berbahasa masih mengartikulasikan budak adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan karena menzalimi sesama manusia atau menghina sesama manusia. Sekarang kalau misalkan kita naruh duit di kotak amal di masjid, kita kan lagi sholat di masjid ya kan, ada tuh kotak amal lewat tuh ya kan, dari orang ke orang, siapa yang ingin beramal silakan. Amal itu sebetulnya terhenti sahih fikihnya dengan kata amal. Coba deh bayangin dan rasakan fokus amal. Sahih fikihnya amal itu amal berbagi. Coba pikirkan, amal adalah berbagi rezeki, bukan sedekah, bukan zakat. Atau amal sedekah atau zakat. Orang ketika amal niatnya sedekah atau zakat. Banyak tuh orang yang amal bilang sedekah, ya kan, sedekah nih amal, ya kan. Padahal sebetulnya tuh kodoknya masih lebih besar kadarnya bila niatnya amal berbagi rezeki, bukan sedekah atau zakat. Ya kan, Nabi Muhammad SAW gak akan menerima tuh yang namanya zakat atau sedekah, tapi menerima kalau akan berbagi, ingin dibagi rezeki, ya kan. Jadi sebetulnya kalau anda nggak melampaui ilmu yang dimiliki Syekh Jaber dan keluarganya, atau siapapun yang menilai apa yang anda pikirkan, seharusnya Syekh Jaber dan keluarganya ketika anda minta tolong tuh, ketika bertemu dengan Aki Ahmad, seharusnya Aki Ahmad langsung mengucapkan, oh insya Allah, ya kan, antum punya nomor telepon, ya kan, nanti biar dihubungin, ya kan, untuk bertemu dengan Syekh Muhammad Jaber. Keadaannya itu sahih, tidak memberikan ketidakadilan kepada yang lain karena berbuat hal itu kepada ana. Apa yang diberikan keadilan ke ana adalah sahih, memberikan keadilan kepada yang lain, tidak ada dibeda-bedakan. Kenapa begitu? Sahih fikihnya kan pengetahuannya sudah sampai, ya kan. Syekh Ali Jaber pengetahuannya sudah mengenal ana, keluarganya pengetahuannya sudah mengenal ana pengetahuannya sudah mengenal Syekh Ali Jaber dan keluarganya. Dengan perasaan mereka udah kenal sama ana sudah kenal sama mereka, lalu ana mendatangi, ingin bertemu, ya kan. Ana memberikan nomor telepon, sampai sekarang nggak pernah ditelepon, jadi nggak pernah bertemu. Kalau ingin keadaannya berubah di keadaan
keluarga Sari Jaber menolong ana dalam keadaan pengetahuan yang lain karena ini dan ini itu gitu, sama aja kan sebetulnya kan, cuma kan hal itu akhirnya semakin menambah catatan amal baik ya kan, semakin menambah catatan amal baik dari waktu terjadinya. Insya Allah rezeki anak hijrah, kalau mau rezeki kita juga jumpa lagi ya kan, jumpa lagi dalam keadaan belum alam, nggak tahu ya dalam keadaan apa tuh, ntar berjumpa lagi kalau anak hijrah gitu. Sedangkan waktu begitu cepat ya kan, aneh sama sekali nggak kepikiran tuh jumpa lagi dalam keadaan bagaimana. Kayaknya kan waktu hijrah, beribadah, kerja, cari nafkah, hidup, berkeluarga, meninggal coba pada waktunya deh, ini kan. Lalu mendatangi Sari Jaber atau keluarganya gitu ketika ada kemampuan gitu, misalkan punya mobil gitu, karena tidak memikirkan pikiran itu, karena seperti nggak punya alasan ya kan. Yang ada malah fokus beribadah di tanah suci. Mungkin berjumpanya nanti ketika di Ka'bah, di Mekah ya kan, atau di Masjid Nabawi kan. Kita kalau misalkan berjumpa, kalau misalkan teringat, ana tetap akan saya mau Jaber gini, tetap akan begitu sih, insya Allah. Nah ya kan, apabila dia mengendaki dan menetapkan sesuatu, maka jadilah ya kan sesuatu itu. Terus juga itu tuh anak kepikiran ya kan, anak sebetulnya belum baca surah Al-Qur'annya mengenai kenapa kalau soal pencurian laki-laki yang disebutkan pertama baru perempuan, mengenai perihal itu gitu. Dan mengapa kalau soal zina kenapa perempuan yang disebutkan duluan dan laki-laki, anak nggak kepikiran mengenai itu. Jadi suatu hari nanti insya Allah rezeki kayak gitu. Pemikirannya sebetulnya adalah jangan lupa kalau berkurban niatnya berbagi, bukan sedekah atau zakat. Kalau naruh duit atau harta di kotak amal juga niatnya berbagi, jangan zakat atau sedekah. Mau niatnya berbagi sekalipun, ntar harta itu tetap pada jalan baiknya gitu, kegunaannya gitu, tetap menambah pahala. Hanya saja pahalanya akan lebih banyak daripada niat sedekah atau zakat. Niat pahala berbagi itu pahala paling banyak tuh kalau tepat daripada niat zakat atau sedekah ya kan. Surah Maryam, kenapa pahala berbagi paling banyak daripada niat zakat atau sedekah? Surah Yasin ayat 82. Yasin ayat 82. Anda menuju surah Yasin ayat 82. Anda terbisikan bisikan jin. Bukan, maksudnya Anda kepikiran soal ingin mengutarakan yang Anda nggak ingin. Anda sama sekali
nggak ingin mengutarakan apa yang Anda nggak ingin. Halal makhluk memiliki rasa ingin dan tidak ingin. Jadi Anda ingin berpikir yang ingin Anda ingin. Surah Yasin. Tadi ayat berapa tuh? Surah Yasin ayat 82. Nah sebetulnya sejujurnya jadi membahas soal kurban aja ya Idul Adha ya. Sebenarnya ingin membuat lebih, jadi insya Allah rezeki. Tadi kan udah mengenai minta tolong ya kan, terus ada Jaber keluarganya udah, terus ya lafaz ajan udah, mengucapkan Allahu Akbar ketika sholat juga udah. Baiknya niat amal berbagi atau niat zakat atau zakat juga udah. 82 Yasin, surah Yasin ayat 82. Surah Yasin ayat 82. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaku lahu kun fayakun. Yang terjemahannya surah Yasin ayat 82. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya kan? Segala urusan berada di kehidupan ini banyak sebetulnya yang bisa menjadi catatan amal baik. Segala-segalanya sebetulnya catatan amal baik yang ada di kehidupan ini. Kenapa segala-segalanya catatan amal baik? Coba deh bayangkan, pikirkan baik-baik. Di kehidupan ini segala sesuatunya ada catatan amal baik. Kenapa segala sesuatunya ada catatan amal baik? Kenapa emang nggak ada catatan amal buruk gitu? Sebetulnya catatan amal buruk hanya sesuatu yang tersinggah, ya kan? Tersinggah. Kalau ada catatan amal buruk tercatat, itu cuma tersinggah, ya kan? Tersinggah artinya sesuatu yang akan terhapuskan dengan catatan amal baik. Namun gak akan kalau misalkan terbalik-terbalik, ya kan? Seperti kan banyak orang beragama melakukan kebaikan, ya kan? Tapi pasti ada agama yang benar dari Tuhan seluruh semesta alam. Agamanya agama apa yang benar itu dari Tuhan? Agama yang benar itu melakukan kebaikan yang dilakukannya karena agamanya yang adalah agama yang benar, tercatat di catatan amal baik. Agama lain juga berpikiran begitu, agamanya benar dari Tuhan katanya,
juga melakukan kebaikan. Dia berpikir kebaikannya tercatat di catatan amal baik hanya karena berpikir. Memang begitu kan apa yang terjadi. Namun yang segala apapun yang terjadi, yang menetapkan dan menghendaki segala urusan terjadinya hal itu kan hanya Tuhan yang memberi petunjuk. Jadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Sehingga kebaikan yang dilakukan oleh yang bukan agama, yang dari Tuhan, tercatat di catatan amal buruk, tidak tercatat di catatan amal baik sekalipun. Tanpa menghilangkan berat atau ringannya, tetap sebetulnya kan Tuhan Maha Adil, ya kan? Coba dibayangin, Tuhan Maha Adil. Orang yang beragama seperti agama lain tuh, ketika melakukan kebaikan tetap tuh tercatat di catatan amal baik. Kok bisa, ya kan? Coba dibayangkan, kenapa bisa? Kan agamanya bukan agama Islam. Kenapa kebaikannya tercatat di catatan amal baik? Tercatat, cuman jadi hanya singgah tercatatnya, ya kan? Tidak menetap, hanya singgah. Yang menetap malah tercatat di catatan amal buruk gitu. Jadi segala sesuatu di kehidupan ini adalah mengenai catatan amal buruk bagi orang yang beragama bukan dari Tuhan, ya kan? Tetap tercatat, bukan karena dia bukan orang Islam, kalau berbuat baik nggak tercatat gitu di catatan amal baik. Kan Islam menjelaskan seluruh catatan amal dicatat berdasarkan catatan amal baik dan catatan amal buruk, ya kan? Jadi siapapun makhluk dari jin dan manusia berkelakuan bila melakukan kebaikan akan dicatat di catatan kebaikan. Kalau melakukan keburukan akan tetap dicatat di catatan amal buruk. Jadi begitu. Ana tolong dibantu rezekinya ya ketika berdoa ataupun teringat ana mau hijrah, ana ingin hidup beribadah di tanah suci, di Mekah atau di Madinah, dan meninggal di sana. Ana berharap ingatannya untuk mendoakan ana ketika teringat ana mampu melakukan lebih, bukan hanya untuk diri ana sendiri tapi untuk yang lain juga. Syukron jazak, ana lupa cara ngomongnya gimana, intinya terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin, ya Uti. Jadi begitu, anak nggak bersemangat tapi ingin tetap melaksanakan niat dan berpikir gitu. Ngomong-ngomong, si Ali Jaber udah punya pesantren di Cipanas, sudah jadi tuh. Itu bagus tuh pesantrennya tuh, ya kan? Nggak meragukan kenapa, ya kan?
itu pesantrennya bisa jadi hasil dari yang niat sedekah atau zakat atau berbagi, ya kan? Ini enggak seperti wakaf di masjid-masjid itu kan, ini gini seperti naruh uang di kotak amal gitu, ya kan? Semuanya bisa sebagaimana rezekinya tercatat, karena semuanya kan Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang berkehendak. Intinya tuh pesantren Sari Jaber bagus tuh, siapapun yang mengetahuinya sebaiknya mempercayakan pendidikan anaknya untuk lebih berbagi pemikiran agama kepada diri sendiri dan kepada yang lain, diajarkan dari situ tuh pesantren Sari Jaber. Kenapa begitu? Sedangkan banyak pesantren, ya kan? Memang banyak pesantren. Cuman kan orang masuk pesantren ada faktor lingkungan dan apa yang diajarkan dan siapa yang memperhatikan, ya kan? Lebih baik yang jelas-jelas aja, ya kan? Masalahnya apa yang jelas-jelas aja? Itu nanti pesantren Sari Jaber itu kalau misalkan rezekinya bagus akan ternilai bagus tuh, mau dari sini atau dari tanah suci sekalipun, ya kan? Orang yang berpikir mengenai itu, oh bagus tuh pesantren Sari Jaber, orang itu padahal lahir di tanah suci atau berada di tanah suci. Sama aja ketika yang ada di Indonesia sekalipun atau di negara mana, oh bagus tuh, ya kan? Namun beda halnya kalau keadaan pesantren, oh ntar akan ketahuan mengenai bagus atau enggaknya. Ya, jadi yang jelas-jelas aja udah. Kalau soal diajarkan di pesantren pasti diajarkan cara baca Quran, diajarkan hadis ini, hadis itu, ini dan itu, pasti itu. Tapi kenapa bisa berbeda? Kenapa bisa tidak sama? Sedangkan niatnya pesantren adalah sekolahan yang memperkenalkan bagaimana caranya berbagi ilmu agama, berpikir untuk diri sendiri dan yang lain. Dan kenapa kemenangan bisa begitu membingungkan, atau kenapa kemenangan berada di arah yang dituju namun gak sampai-sampai. Sedangkan mereka akan membahas mengenai tanda-tanda akhir zaman, mereka akan membahas mengenai Imam Mahdi, mereka akan membahas mengenai lafaz azan, arti azan, kenapa marilah meraih kemenangan, kenapa asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kenapa Allahu Akbar, la ilaha illallah, kenapa Allahu Akbar, ya kan? Kenapa hayya 'alas shalah, ya kan? Pasti tuh yang namanya pesantren mengajarkan ilmu mengenai itu. Kenyataannya apa yang terjadi? Pengen menolong Palestina, di mana daerahnya dikuasai oleh mereka yang memperkenalkan dirinya Hamas, yang membuat mati begitu banyak orang, gak bisa membela dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang dilakukannya, ya kan? Coba pikirkan baik-baik, ya gak? Hamas gak bisa membela orang yang sudah mati, dan belum tentu bisa membela orang yang masih hidup, yang terancam akan mati, ya kan? Coba tuh Israel, ya kan?
Kan dia mengajarnya kan gila kan tuh Israel ya kan. Orang yang masih hidup mati, apa yang dimatiin. Padahal mengaku Yahudi ya kan. Itu sesat tuh, asli tuh Israel sesat ya kan. Dimana tuh orang-orang yang mengaku rahib Yahudi ya kan, agamanya apa sih tuh seharusnya tuh ada majelis ilmu agama tuh di PBB yang menerangkan dan diketahui banyak orang ya kan. Coba jelaskan apa yang terjadi dengan ilmu agama ya kan. Akan hancur sehancur-hancurnya tuh ya kan, akan sehancur-hancurnya tuh. Baca seluruh isi kitab Taurat ya kan. Siapa yang paling pintar, paling berilmu di orang yang mengaku beragama Yahudi yang hidup pada saat ini? Coba jelaskan ya kan. Gitu. Di orang Islam juga mau menolong, sebenarnya kan yang terjadi sebelum hal itu terjadi kan udah diwanti-wanti tuh, udah diperingatan ya kan. Hamas jangan begitu ya kan. Gini gitu. Israel tuh punya peralatan canggih ya kan, gini udah tuh banyak duitnya, kehidupan dunia tuh. Ntar kalau dia ngamuk, orang gila ya kan, banyak yang mati ya kan. Belum tentu yang mati bersalah. Masa mati karena menerima kesalahan ya kan. Ada tuh orang mati karena kesalahan orang lain ya kan. Itu buktinya tuh yang terjadi di Israel. Banyak orang mati karena kesalahan pemerintahannya. Dan terjadi juga di Palestina, banyak orang mati karena kesalahan yang namanya Hamas. Padahal sebelum itu terjadi udah diperingatkan tuh sama negara sekitar, sama negara Saudi Arabia, ini itu. Namun kan hal itu terjadi sudah ya kan. Sekarang sebetulnya pengen menolong ya kan. Sebenarnya bisa aja ya kan. Kalau misalkan perang ya kan, dihajar tuh Israel ya kan, rame-rame tuh musnah tuh Israel. Coba dibayangkan pakai perhitungan militer. Kalau seluruh Timur Tengah menghajar Israel di zaman saat ini nih, walaupun ada situs nuklir di situ ya kan, bisa musnah tuh seluruh isi negara Israel, mati semua. Kenapa bisa begitu? Sedangkan banyak peralatan canggih. Karena jaraknya sangat dekat ya kan, jaraknya sangat dekat. Bayangkan negara Israel berada di tengah-tengah, kanan kiri depan belakang negara Islam, negara nggak menyukai yang namanya Israel. Walaupun punya nuklir sekalipun, serangan ke titik vital langsung sampai sesampai-sampainya ya kan. Nggak akan mungkin bisa ditahan sama yang namanya tank, helikopter atau jet tempur atau rudal artileri sekalipun. Logikanya begitu tuh ya kan. Cuman nggak benar juga kalau berpikir yang meninggal masuk surga lalu biar gitu ya kan. Sebenarnya yang dilakukan adalah menolong, bukan berpikir nggak menolong. Hanya saja caranya bukan cara seperti, memang keadaan harus lebih sempurna lagi ya kan. Yang jelas sekuat tenaga ya kan, Israel tetap aja harus bertanggung jawab. Hamas juga harus bertanggung jawab. Yang membantu Hamas juga harus bertanggung jawab tuh ya kan. Semuanya harus bertanggung jawab. Kan ada catatannya, amal baik amal buruk kayak begitu. Jadi insya Allah rezeki segalanya akan indah ya kan. Nanti Idul Adha ketika menerima hewan kurban, mengucap alhamdulillah. Ketika memberikan hewan kurban juga mengucapkan alhamdulillah. Mereka semuanya mengucapkan di hari raya Idul Adha
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya kan? Insya Allah rezeki ana pengen hijrah Aki Uti, insya Allah teringat sama ana ya. Sukron jazakomu, ana lupa cara ngomongnya. Sukron itu tuh jaza kamu lo khairun atau khair. Insya Allah rezeki nambah ilmu, jadi paham mengucapkan yang benar gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.